Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita. Dan selanjutnya sambil menunggu datangnya waktu isya, kita manfaatkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ada 3 kifarat kata Nabi, ada 3 yang bisa menghapus dosa. Salah satunya adalah intidorus sholati ba'da sholat, menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat. Semoga duduknya kita sambil menunggu nanti waktu isya, kita menjemput waktu isya, kita duduk di tempat sholat kita seperti yang tadi dijanjikan oleh Nabi, menjadi kifarat dosa. Dan juga talabul ilmi, majlis ilmu ini juga majlis yang insyaallah melimpahkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini tema kita insyaallah akan membahas tentang konsep kebaikan di dalam Islam. Kita mengenal beberapa istilah yang menunjuk makna kebaikan di dalam Islam, banyak sekali. Istilah kebaikan yang pertama itu yang kita kenal dengan khair. Betul ya? Sering mendengar kata khair. Itu adalah istilah kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW misalkan bersabda, kul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Kemudian juga di dalam Al-Quran, dalam ayat yang insya Allah kita hafal, surat Az-Zalzalah, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal, barang siapa yang berbuat, mithqala dzarratin, seberat dzarrah, biji sawi, seberat atom, khairan, kebaikan,
yarahu, dia pasti akan melihatnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang beramal, yang berbuat kejelekan, keburukan, maka dia pun akan melihat. Di dalam ayat ini istilah kebaikan disebut dengan kata khair, dan sekaligus ada kebalikannya. Jadi kebalikan dari khair adalah syarr. Min syarril waswasil khannas. Itu kan syarr disebutkan. Ya, kejelekan, keburukan. Ya, dua surat, yaitu surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, dari keburukan. Kalau surat Al-Falaq, ya, ada 4 keburukan, ada 4 kejelekan yang kita berlindung darinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4. Katakan aku berlindung, Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Tuhan pemilik cahaya subuh, pemilik waktu subuh. Al-Falaq. Ya. Berlindung kepada Allah, pemilik waktu subuh. Siapa? Allah. Kita berlindung kepada Allah. Katakan aku berlindung kepada Allah, pemilik waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan, dari keburukan ma khalaq, makhluknya. Ya. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan, dari keburukan malam apabila gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, yang ketiga, dan dari kejahatan, keburukan penyihir-penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan, dari keburukan, dari kejelekan hasidin, orang yang hasad, idza hasad, apabila dia hasad. Kalau surat An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari 1 kejahatan, yaitu kejahatan siapa? Al-waswas al-khannas. Ya. Cuman bedanya kalau di surat An-Nas yang kita mintai perlindungan disebutkannya sampai 3 kali. Kalau di surat Al-Falaq yang dimintai perlindungannya cuma disebutkan 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kita mintakan perlindungannya ada 4. Tapi yang kita mintai perlindungan yaitu Allah cukup disebutkan 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau surat An-Nas kita berlindung kepada Allah, ya, itu disebutkan sampai 3 kali. Yang kita mintai perlindungannya cuma 1. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Betul kan? 3 kali disebutkan. Katakan aku berlindung kepada Tuhan, kepada Rabb manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, Rabbin nas ini, ya. Rabb manusia itu malikin nas, raja manusia juga. Ilahin nas, sembahan manusia. 3 kali disebutkan. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, dari keburukan, dari kejelekan al-waswas yang biasa berbisik, ya, al-khannas yang biasa bersembunyi, yang berbisik, yang bersembunyi. Di dalam tafsir disebutkan yang bersembunyi maksudnya yang datang dan pergi. Ini yang berbisik ini biasa dia datang dan pergi.
Ya, dia datang kalau manusia lengah dan dia pergi kalau manusia ingat kepada Allah. Jadi kalau manusia lagi ingat kepada Allah, maka ini yang sering berbisik, ya, dia pergi. Al-waswas ini pergi. Tapi kalau manusia sedang lalai, dia datang lalu membisiki di dalam dada manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang membisikkan di dalam dada manusia. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah kebaikan khair dan kebalikannya lawannya adalah syarr. Lalu yang kedua, ya, kebaikan di dalam Al-Qur'an disebutkan istilahnya itu adalah dengan kata al-hasan, hasanah. Ya. Ada hasan atau hasanah, sama, dua-duanya artinya kebaikan, ya, baik, hasan, hasanah. Misalkan di dalam doa, ya, tadi imam dalam sholat membaca ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat berikan juga kebaikan, wa qina adzaban nar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Kebalikannya dari hasanah apa? Kebalikan dari hasanah yaitu sayyi'ah, kejelekan, keburukan. Sayyi'ah, perbuatan baik disebut perbuatan hasan atau hasanah, sedangkan perbuatan buruk, perbuatan jelek disebut a'malus sayyi'ah. Ya, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk. Di dalam Al-Quran, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama al-hasanah, kebaikan, wala sayyi'ah, dan keburukan. Kebaikan dengan keburukan itu tidak sama. Ya, betul, tidak akan sama antara yang baik dengan yang buruk. Tidak akan sama. Sampai kapanpun kebaikan dengan keburukan itu tidak akan sama. Dilihat dari sisi manapun, kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Jenisnya berbeda, jenis kebaikan, objek kebaikan itu begini, keburukan itu begini, beda, nggak akan sama. Pelakunya, pelaku kebaikan dengan pelaku keburukan tidak sama. Pelaku kebaikan begini, pelaku keburukan begini. Termasuk juga balasan yang akan diterima oleh masing-masing. Yang melakukan kebaikan balasannya begini, yang melakukan keburukan balasannya juga dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya. Nah, jadi kata Allah tidak akan sama yang baik dengan yang buruk. Karena itu idfa billati ya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, karena kebaikan dan keburukan itu enggak sama. Ya. Jadi kita
kalau berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu. Dalam surat Ar-Rahman, kebaikan itu balasannya adalah kebaikan. Jazaul ihsan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ihsan sama dari kata hasan. Ihsan, hasan. Tidaklah kebaikan itu al-ihsan kecuali dibalas dengan al-ihsan, dengan kebaikan. Nah, kebalikannya hasan, sekali lagi hasanah, kebalikannya adalah sayyi'ah. Kemudian yang ketiga, apalagi istilah kebaikan tadi sudah disebutkan khair, kul khairan aw liyasmut, jazakallahu khairan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan, kebalikannya adalah syar. Yang kedua hasan, ihsan, hasanah, sama semua itu. Hasan, ihsan, hasanah, kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebalikannya adalah sayyi'ah. Hasanah, sayyi'ah. Yang ketiga, amal baik namanya amal apa? Amal soleh. Ya, jadi yang ketiga, istilah kebaikan adalah soleh. Amal soleh, amal baik. Ya. Banyak kalau soleh di dalam Al-Quran banyak sekali, terutama dikaitkan dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Banyak sekali. Ya, biasanya digabungkan dengan kata al-amal. Al-amalus solih. Ya. Di dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila Ibnu Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 hal, kecuali 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bihi, shadaqah jariyah, ya, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin solihin, anak yang soleh, anak yang baik. Yad'u lahu. Kebalikan dari soleh adalah fasid, rusak. Ya, kebalikan dari soleh fasid. Ya, di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak di muka bumi ini. Merusak dengan perbuatan-perbuatan tercela, merusak di bumi ini dengan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek. La tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat islah, ya. Kami orang-orang yang membangun, melakukan kebaikan. Ya. Kata Allah, ala innahum humul mufsiduna. Ya. Ingatlah bahwa mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ini yang ketiga. Soleh, lawannya adalah fasid. Kita mengenal istilah maslahat, maslahah, sama. Maslahah itu dari kata soleh. Maslahah kebalikannya adalah mafsadah.
Sesuatu yang maslahat adalah sesuatu yang baik untuk kita. Sesuatu yang maslahat. Ya, kita cari maslahatnya. Maksudnya kita cari kebaikannya. Dan kita menjauhi ya mafsadahnya. Mafsadahnya adalah hal-hal yang merugikan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Ya, kita hindari mafsadat. Ya, dan kita mengharapkan maslahah. Baik, kemudian yang keempat masih ada. Ya, yang keempat, istilah kebaikan di dalam Islam itu dikenal dengan ya, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Apa istilahnya namanya? Ya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf. Jadi rupanya istilah kebaikan yang lain lagi ya, selain khair, hasan, hasanah, soleh, ada lagi ma'ruf. Ma'ruf kebaikan. Kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap ma'ruf itu adalah sedekah. Kullu ma'ruf, setiap yang baik itu adalah sedekah. Ya. Kemudian ada qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, perkataan yang ma'ruf, qaulan ma'rufan. Amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Walaupun asal katanya ma'ruf itu sebetulnya bukan kebaikan. Arti asalnya dari kata arafa ya'rifu itu mengetahui. Ya. Ma'rifah itu pengetahuan. Lalu kenapa kata ma'ruf artinya yang diketahui? Ma'ruf artinya yang diketahui. Arafa mengetahui. Ya, arif yang mengetahui. Kalau ma'ruf yang diketahui, isim maf'ul. Sama dengan maklum. Ya. Isim maf'ul yang artinya yang diketahui. Ma'ruf, sudah ma'ruf. Ya. Nah, arti asalnya adalah yang diketahui. Tapi kemudian kenapa menjadi istilah yang menunjuk makna kebaikan? Dijelaskan ya, oleh para ulama, salah satunya adalah menyebutkan rahasianya. Katanya karena sesuatu yang baik itu hakikatnya sebetulnya sudah dikenali, sudah diketahui oleh hati. Hati manusia itu mengenali hal-hal yang baik. Lawan dari ma'ruf adalah mungkar. Mungkar itu artinya yang diingkari. Ma'ruf yang baik, mungkar yang diingkari. Setiap perbuatan buruk, setiap perbuatan jelek diingkari. Karena pada fitrahnya manusia itu hati kecilnya mengingkari setiap keburukan, mengingkari setiap kejelekan, kejahatan. Jadi hati kecil manusia fitrahnya dia mengenal yang baik-baik dan dia akan mengingkari ya, setiap kejelekan, setiap keburukan. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang melakukan ya kejahatan, kalau ditanya hati kecilnya, ya ditanya hati kecilnya yang dia lakukan baik atau buruk, pasti hati kecilnya menyadari. Dia jujur akan mengatakan yang dilakukan itu perbuatan yang tidak baik. Hati kecilnya menyadari. Tapi karena sudah dikuasai oleh nafsu, ya maka dia tidak berdaya. Ya, karena nafsu sudah menguasai dirinya, akhirnya dia terjerumus kepada
perbuatan yang buruk tersebut. Ya. Nah, jadi ini yang keempat, ma'ruf dan mungkar. Ma'ruf dan mungkar. Khair, kebalikannya syar. Hasan, hasanah, ihsan, kebalikannya adalah sayyi, sayyi'ah. Kemudian solih, kebalikannya adalah fasid, maslahah, mafsadah. Dan yang keempat adalah ma'ruf, kebaikan itu adalah ma'ruf, lawannya adalah mungkar. Kemudian yang kelima, ada lagi istilah kebaikan disebut sebagai at-tayyib. Ya, tayyibat. Allah memerintahkan kita makan kulu halalan tayyiban. Makanlah yang halal dan baik. Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu tayyib. Ya, baik dan menyukai hal-hal yang baik. Lawan dari tayyib adalah khabith. Ya. Perbuatan yang baik, perbuatan yang thayyib. Sedangkan lawannya adalah sesuatu yang buruk, yang jelek. Namanya adalah khabith. Perbuatan keji. Ya, khabith itu menjijikan. Ya, khabith. Thayyib, baik. Ya, makanan yang halal, thayyib. Sedangkan yang haram, khabith. Khabith. Ya. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah kebaikan, dan ini merupakan puncak dari kebaikan, itu namanya adalah al-birru. Al-birru. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, anil birri wal ithmi, tentang al-bir, kebaikan. Lalu Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baik budi pekerti. Ya, jadi al-bir ini merupakan puncak kebaikan. Ya, makanya berbuat baik kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Ya. Haji yang baik disebut haji mabrur. Nah, ini dari kata bir. Ya, haji yang baik, haji mabrur. Ya, bukan haji mabur, ya. Haji mabrur. Ya. R-nya jangan hilang. Mabrur. Haji yang baik. Ya. Nah, yang menarik, lawan al-birru, ternyata dalam hadis disebutkan lawannya al-birru langsung al-ithmu. Al-ithmu itu artinya dosa. Al-birru kata Nabi husnul khuluq, sedangkan lawannya adalah al-ithmu. Ya. Dalam hadis disebutkan kan ada sahabat yang datang kepada Nabi. Sahabat tersebut sebelum dia bicara, Nabi sudah menebak. Kamu datang kepadaku, kata Nabi, kamu datang kepadaku mau menanyakan tentang al-birru dan al-ithmu. Ternyata betul. Ya, jadi ditebak langsung oleh Nabi. Kamu mau nanya tentang al-birru dan al-ithmu ya? Kok tahu ya Rasulullah? Ya tentu Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis Bulughul Maram, ya, di kitab Bulughul Maram, ya, di Kitabul Jami, ya, bab al-adab, di sana ada, ya, al-birru husnul khuluq, kata Nabi, kebaikan itu adalah baik budi pekerti, wal ithmu, sedangkan dosa, mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas, sedangkan dosa adalah apa yang tersirat di dalam dadamu, di dalam hatimu, dan engkau tidak ingin diketahui oleh manusia, diketahui oleh orang. Jadi dosa itu yang ada tersirat di dalam hati dan nggak mau diketahui oleh orang lain. Standar dosa itu seperti itu. Ya, kalau kita di dalam hati ada niat-niat yang tidak baik dan nggak mau diketahui oleh orang, itu standar minimal sudah perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Dan di dalam Al-Quran, konsep al-bir ini bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah
ayat 177. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal bir man amana billah wal yawmil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wa nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilin wa fir riqab, ya, wa aqamas shalah wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nanti silahkan dibaca di surat Al-Baqarah ayat 177. Di sana menghimpun kebaikan, ya, seluruh kebaikan di dalam Islam itu terhimpun dalam satu ayat ini. Karena di dalam ayat ini Al-Baqarah 177 menghimpun kebaikan dalam iman, kebaikan dalam Islam, sekaligus kebaikan dalam ihsan. Agama ini, pokok agama ini ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman, rukun Islam, kemudian ada ihsan. Ya. Dan ayat Al-Baqarah 177 ini menghimpun seluruh kebaikan. Kebaikan dalam keimanan, kebaikan dalam Islam, dan kebaikan di dalam ihsan. Atau akidah, syariah, dan akhlak. Ya, terhimpun semuanya di sana. Ya, baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu 5 menit. Saya diamanahi untuk memberikan kesempatan, ya. Saya kira kita cukupkan kajian kita tentang konsep kebaikan di dalam Islam. Ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua dan menanamkan di dalam diri kita untuk istiqomah terus di dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dalam agama ini. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah, jemaah, kita dengarkan tadi paparan dari Ustaz. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan Pak, mengenai kebaikan-kebaikan atau mungkin yang lain. Kami persilakan untuk bertanya. Baik. Ya, biar hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz, bahwa tadi dijelaskan bahwa wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tapi ada seorang ustadz bahwa temanlah mengatakan bahwa suatu kebaikan, suatu amal soleh belum tentu diterima gitu. Sedangkan apabila orang yang telah berbuat dosa, udah pasti berbuat dosa ditulis, tapi kalau beramal soleh belum tentu diterima. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Tapi istilah kata, segala sedikit apapun kita akan dicatat gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Pak Ustaz, silakan dijawab. Baik ya. Memang amal-amal soleh atau mungkin terkait dengan ibadah ya. Amal soleh dalam hal ini adalah kaitannya dengan ibadah. Bahwa ibadah itu ada syaratnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya adalah 2, dilakukan dengan ikhlas, kemudian ya, dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu persyaratannya. Ya. Jadi betul ya, yang disampaikan misalkan bahwa tidak semua amal itu diterima oleh Allah. Iya, amal yang diterima adalah amal yang memenuhi persyaratan. Ya. Tapi kemudian tentu tidak dibandingkan, kalau tadi membandingkan
ya, amal soleh belum tentu diterima, sedangkan dosa sudah langsung dicatat, kan? Ya tentu tidak langsung seperti itu, ya. Terkait dengan kasih sayang Allah, bahkan di dalam hadis malah disebutkan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, kalau umat Nabi Muhammad akan melakukan kebaikan, itu justru sudah dicatat pahalanya 1. Ya, jadi man hamma, dalam hadis ini, man hamma bihasanatin, ya, barang siapa yang hamma itu, ya, dia baru berniat mau melakukan kebaikan, itu pahalanya sudah dicatat 1 kebaikan. Kalau dikerjakan maka dibalas 10 kali lipat, 10 kali lipat kebaikan. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana rahmat kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kalau baru berniat keburukan, itu belum dicatat dosa. Baru niat, ya, mau berbuat keburukan, itu belum dicatat sebagai dosa, sampai kemudian dia betul-betul melakukannya. Kalaupun kemudian dia melakukannya, maka dosanya dicatat 1 saja. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu, ya, betul yang dikatakan bahwa amal soleh, ya, terutama ibadah itu tidak serta-merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya yang memenuhi persyaratan, ya, tetapi tentu tadi tidak langsung dibanding-bandingkan dengan, jadi seakan-akan kalau seperti itu, waduh, ya, menjadikan putus asa, gitu kan, menjadikan, aduh, Allah nih nggak sayang nih, ya, sama manusia, gitu aja. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Justru dengan hadis yang tadi saya sampaikan menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian barangkali, wallahu a'lam. Baik, Bapak, karena waktu Isya sudah masuk, maka talim kita ini kita sudahi. Semoga saja talim kita ini menambah talabul ilmi kepada kita, menjadi kebaikan dalam agama kita. Begitu, mari kita tutup talim ini dengan membacakan kifatul masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.